Pak Andika. Dia datang ke museum ini. Halo Bilal. Iya, tolong lu hubungin arsitek dari Arewangsa. Suruh buat RAB untuk mes karyawan Kusuma Food ya. Bilang sama dia pakai spek terbaik, standarnya Arewangsa. Kirim ke gua hasil hitungan RAB-nya paling lambat lusa. Oke? Bilal, jangan pakai nawar ya. Kalau gua bilang lusa, lusa. Mood gue lagi gak enak. Gue lagi banyak pikiran. Paham kan? Oke, bagus. Nanti malam gue transfer 50 jutanya. Ya. Sena, salah satu dari 6 orang itu pergi datengin seorang laki-laki. Tapi gak kelihatan mukanya karena orang itu pakai helm terus. Gue sama Reza udah coba kejar, tapi dia berhasil lolos. Tapi lo berdua baik-baik aja kan? Aman, nanti deh gue ceritain detail kalau udah sampai rumah. Oke, hati-hati di jalan. Pelaku yang melakukan pencurian patung Ganesha ini pasti bukan orang sembarangan. Dia bisa menebus sistem alarm di museum. Dan kalau dia berhasil lolos dari kejaran Reza dan Dion, itu artinya dia orang terlatih. Gue yakin pencuri di Museum Pusaka Mandala ini pasti sudah merencanakan aksinya jauh-jauh hari. Atau minimal paginya dia pasti datang untuk survei lokasi. Di Pak Andika. Dia datang ke museum ini. Izin bertanya, Dan. Komandan bilang kalau di Pak Andika terlibat kasus korupsi ratusan miliar. Bahkan sampai triliunan. Itu kalau boleh tahu, aliran dananya dari mana ya? Itu yang belum bisa kita buktikan. Selama ini di Pak Andika dicurigai menampung uang hasil kejahatan orang lain. Dia putar uang itu sampai kelihatannya legal. Restoran, properti, investasi, bisnis-bisnis itu bisa dipakai untuk praktek money laundry. Jadi di Pak Andika itu cuma perantara, Dan? Bukan. Kalau dia cuma perantara, tidak sebesar itu uangnya. Saya curiga, dia juga pelakunya. Ada bisnis ilegal yang dijalankan. Tapi kita belum tahu apa. Berarti tugas saya, Dion dan juga Reza mencari tahu sumber aliran dana itu dari mana. No, bukan. Bukan cuma mencari tahu sumbernya. Tapi kalian juga harus memberantas kejahatan di Pak Andika sampai ke akar-akarnya. Di Pak Andika datang pagi ke museum ini, lalu malamnya patung ini ditukar. Apa ini bisnis gelapnya di Pak Andika? Menukar barang bersejarah dengan barang palsu. Selama ini dia mainnya bersih. Tidak ketahuan. Tapi kemarin dia salah perhitungan sampai ada korban dan viral. Dan laki-laki ini, siapa dia? Apa dia anak buahnya Dipa? Apa dia yang suruh mencuri patung Ganesha, sekaligus pelakunya membunuh Pak Andi?
Ya, Sena. Selamat sore, Nan. Izin, Nan. Saya sudah punya rencana untuk menangkap pelaku pencurian yang ada di Museum Pusaka Mandala dan juga pelaku pembunuhan Bapak Andi. Bagaimana caranya? Izin saya jelaskan, Nan. Ini semuanya tolong direkap jadi satu untuk meeting besok ya. Baik, Bu. Gimana kalau orang-orang tahu kalau aku yang menghilangkan nyawa Ria? Dan menyembunyikannya selama 8 tahun. Bagaimana nasibku, keluargaku, dan bagaimana dengan Kusuma Food? Selamat sore Om Novan. Tumben bokapnya Davina gak denger sapaan gue. Mukanya juga kelihatan mumet banget. Tara? Ya. Nih, berkasnya. Udah gue baca, udah tanda tangan juga. Thank you. Gue balik ya. By the way, tadi bokap lo lewat tau. Tapi mukanya tuh kayak lagi pusing gitu. Kenapa ya? Terus pas gue manggil juga gak denger. Tadi Sana juga bilang gitu. Sekarang Tara juga. Padahal di kantor lagi gak ada masalah yang serius. Apa jangan-jangan bokap lo lagi stres ya? Karena kelakuan si Jihan. Mungkin kali ya. Ntar gue tanyain deh. Gue pulang ya. Ih, alhamdulillah akhirnya bos gue bisa pulang lebih cepet dari gue. Bye. Bye, hati-hati Besti. Sabar ya. Ntar lagi kita pulang. Duh, udah 40 menit loh nungguin padahal tetap aja gak dijawab dari tadi. Ini orang kenapa sih? Niat gak sih? Ditelepon gak dijawab, di chat gak dibales, suka ngerusakin tas lagi. Emosi deh ah. Gimana? Kejar ya tadi? Sempet. Berisik banget tuh orang kaburnya. Ya udah nggak apa-apa. Minimal kita punya barang bukti pistolnya dia. Ada pistol? Tadi gue sempet amanin waktu lo ngejar dia. Mantap jiwa. Kita bawa ke lapor nih. Biar dicek siapa tahu kelihatan sidik jarinya kan. Yes. Yaudah yuk, kita langsung ke kantor aja. Yuk, ya, kantor kita. Kantor. Siapa ini ya? Halo? Jawab chat saya. Emosi deh ah. Dimatiin sih. Siapa sih? Gak tahu, kenceng banget suaranya. Kayak Jihan deh. Hello. Kamu gak amnesia kan? Masih ingat janjinya buat antar jemput saya? Saya mau pulang nih. Buruan jemput. Bales sekarang juga, oke? Tuh kan beneran Jihan. Gue tuh ngasih dia buat antar jemput gratis gitu bro. Sekarang gue disuruh dia buat jemput di kantor ya. Ya udahlah, lo kesana aja. Jangan lupa lo korek info tentang Dipandika tuh. Iya, semoga dia gak ngomel-ngomel dulu ke gue ya. Semoga dia mau ngomong serius sama gue. Emang agak lain tuh adanya Davina. Ya udah, ini gue aja yang bawa ke lapor ya. Oke. Kesana aja deh. Jadi gini guys,
Kalian tahu kan berita pembunuhan Museum Pusaka Mandala yang lagi viral itu? Yang ternyata manajernya hilang, terus pas ditemukan ternyata terbunuh, guys. Ya ampun, ya ampun. Ih, kok orangnya berani banget sih ini? Data yang ini kenapa belum diinput? Ya ampun. Melani, Pak Dipa, maaf Pak. kamu liatin apa sih, serius banget? Ini loh Pak, tadi saya ngeliat Pak video, tiba-tiba ada cowok yang ngaku kalau dia jadi saksi pembunuhan manajer Museum Pusaka Mandala Pak. Dan videonya ini viral banget Pak. Tuh Pak. Coba saya lihat. Nih, Pak. Gue jadi satu-satunya saksi, men. Nggak percaya? Gue juga nggak percaya. Kemarin malam, gue lagi terbangin drone. Gue nggak sengaja menemukan sesuatu yang gila. Drone gue merekam jelas pelaku lagi menyeret korban. Dan lo harus dengar ini. Korban dimasukin ke dalam toren air. Gila banget kan? Risiko habis, men. Mending gue serahin rekaman itu ke polisi, atau gue diamin dan biarkan polisi mencari siapa pelaku pembunuhannya. Dan buat lo sang pembunuh, lo lagi nonton video ini. Walaupun gue tidak serahin video itu ke polisi, akan gue pasti lo akan dapat balasannya. Ini benar-benar makin gawat. Hans bodoh. Kenapa dia bisa sejeroboh itu? Sampai aksinya terekam drone. Itu akun siapa? Temen kamu? Enggak Pak, bukan teman saya. Saya juga nggak kenal Pak sama orang ini. Ya kebetulan aja Pak, ini muncul di explore sosmed saya. Ya mungkin karena teman-teman saya pada nge-like, jadinya algoritmanya muncul di beranda sosmed saya Pak. Kayaknya video ini juga baru di-upload sore deh Pak. Tapi udah langsung viral banget loh Pak. Ya semoga aja ya Pak, dengan video ini viral, pelakunya cepat ketangkap, bisa dihukum. Jadi korbannya bisa dapat keadilan seadil-adilnya Pak. Kan kasihan Pak dibunuh kayak gitu. Kejam banget nih orang. Ih. Kamu gak usah kebanyakan main sosmed. Kerja. Baik. Input datanya. Ya Pak, siap. Makin berantakan semuanya. Tenang deh, Pak. Panik nggak akan nyelesain masalah. Kalau orang itu punya videonya, aku harus bergerak cepat. Mereka udah gak ikutin gua. Ke apartemen saya. Kita ketemu setengah jam lagi. Baik, Pak.